Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai return saham yang saya akan kelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mencari data harga saham dan mengelompokkannya menggunakan rumus Excel. Video kedua, cara menghitung return saham, dan yang ketiganya mengenai pengertian dan juga perhitungan sederhana. Di website IDX, kita bisa mencari harga saham pada 3 tempat yang berbeda. Pertama, pada ringkasan saham. Kita ke data pasar, ringkasan saham. Nah, di sini kalian bisa atur dulu tanggalnya yang bakalan kalian cari. Biasanya yang paling penting itu adalah harga tertinggi, terendah, harga penutupannya, nama perusahaan, dan kode saham. Cuman untuk mencari return saham kita hanya perlu harga penutupan saja. Selain itu juga, kita bisa mencari di ringkasan performa perusahaan tercatat. Pertama, ke data pasar, laporan statistik, ringkasan performa perusahaan tercatat, kita tuliskan kodenya. Misalnya, di sini saya pakai Telkom atau kodenya TLKM. Lalu kita download dan kita buka filenya. Nah, di sini ada trading activity, ada high, low, dan close. Kita pakai yang close. Di sini bulanan ya, menunjukkan harga penutupan di tiap bulannya. Selain itu, yang ketiga, kita bisa mencari di laporan statistiknya. Nah, ada pilihannya, kalian bisa harian, mingguan, bulanan, triwulan, ataupun tahunan ya. Lalu kita cari closing price-nya. Nah, untuk data yang lebih lengkap, kalian bisa mencarinya di Yahoo Finance. Nah, ketik dulu kodenya dan belakangnya pakai JK, misalnya Telkom, TLKM, JK. Nah, setelah muncul, kalian klik history data. Di sini kalian bisa atur time periodnya. Nah, kalau yang max ini menunjukkan maksimumnya berapa nih? Di sini 2004 sampai 2021. Jadi lebih banyak banget datanya. Terus yang bisa kita tunjukkan dari history price-nya, dividen, sama stock split. Frekuensinya bisa harian, bisa mingguan, dan bulanan. Nah, di sini saya menggunakan data Telkom 2019 dan 2020. Jadi 2 tahun ya. Setelah kita download, kita buka filenya. Kita perlu save as filenya karena file yang kita download itu dalam bentuk CSV ini kan. Kita rubah ke Excel ya. Nah, ini tampilan Excelnya, ada tanggal, harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, harga penutupan, volume transaksi, biasanya dalam jumlah lembar saham, dan adjusted close, harga penutupan yang disesuaikan dengan aksi korporasi seperti right issue, stock split, dan lain-lain. Biar memudahkan dulu nih, yang pertama kita rubah tanggal ke dalam tanggal Indonesia. Kan ini formatnya bulan, hari, terus tahun. Kita rubah ya jadi tanggal, bulan, dan tahun. Di date ini, datanya diklik, pilih more number format, location-nya kita ubah ke Indonesia. Kita lihat di sini ada volume yang nilainya 0.
Ini tuh disebabkan karena jumlah hari kerja di Indonesia dan di luar negeri itu berbeda. Belum lagi kalau ada cuti, hari merah seperti pemilihan pilkada dan lain-lain. Kombinasi ini menyebabkan jika hari libur di Indonesia sementara di negara lainnya itu tidak libur, maka ditampilkan volumenya 0. Kita bisa sort datanya, pertama blok dulu, lalu klik kanan, sort custom sort, pilih volume. Nah, volume yang 0 ini bisa kita delete. Setelah itu, kita ulangi hal yang sama, kita blok dulu, sort, custom sort, terus kita pilih date. Karena kita lihat pada tanggal ini tuh masih berantakan. Kita susunin lagi tanggalnya biar terurut. Nah, bedanya di sortnya kita pilih date. Setelah itu kita bisa lihat bahwa tanggalnya sekarang sudah terurut ya. Lalu kita bisa buang data yang tidak terpakai seperti oven, high, low, adjusted close, dan volume. Kita bisa delete. Setelah di-delete, kalau kita mau mencari return bulanan atau tahunan, kita perlu harga saham bulanan atau tahunannya. Maka, agar dipermudah, kita bisa menggunakan rumus Excel, menggunakan gabungan rumus if dan mon. Nah, rumusnya seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita tarik ke semua datanya. Maka harga per bulan saham tersebut tuh udah kita bisa lihat. Lakukan hal yang sama untuk mencari harga tahunannya. Bedanya if-nya di sini kita pakai if tahunan ya. Lakukan sesuai rumus di Excel ini. Kita tarik lagi sampai ketemu harga tahunannya. Setelah itu, kita bisa memfilter data di atas, tapi di sini saya kasih tips dulu. Karena kalau untuk nge-sort dan nge-filter itu, kalau menggunakan rumus itu bakalan nggak akan keluar atau menghindari error. Jadi, kita copy dulu pada harga bulan dan tahun, kita copy, lalu pastenya yang ini ya, paste yang ada nomor 1, 2, 3 ini. Setelah itu, maka rumusnya akan hilang, tetapi angkanya masih tetap ada kan? Baru kita bisa nge-sort dan nge-filter pada bulan dan tahunan ini. Nah, setelah kita sort dan filter, kita bisa menampilkan dengan cara kita klik ini, lalu kita hilangin aja yang blanks-nya, maka harga per bulannya kita bisa dapatkan. Kalau misalnya kita ingin melihat harga per tahunnya, kita juga bisa lihat seperti ini. Nah, ini sangat memudahkan kita untuk mencari return saham untuk di next videonya.
Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat and see you next time.